harian dan memiliki sertifikat mendasar organisasi keagamaan. Tujuannya adalah membina agar mereka bisa melayani penerima. Sebanyak 17 SPPG di Jawa Timur diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional karena memberikan MBG tidak layak pada penerima manfaat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membenarkan terkait suspend yang diberikan oleh BGN pada 17 SPPG yang ada di Jawa Timur. Ia justru berterima kasih karena sanksi ini artinya akan ada pembinaan dari BGN untuk SPPG yang dinilai bermasalah agar menjadi lebih baik ke depannya. Selengkapnya pemirsa, simak informasi bersama jurnalis Tribun Jatim dengan rekan Fatimah Tuzahroh. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Norma. Tribuners, sebanyak 17 SPPG Jawa Timur terkena sanksi dari Badan Gizi Nasional karena menyalurkan makan bergizi gratis tidak sesuai dengan aturan dan tidak layak diberikan kepada para siswa di bulan Ramadan ini. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, justru menyampaikan terima kasih atas suspend yang diberikan oleh BGN. Karena menurutnya, adanya suspend ini menunjukkan adanya perhatian dari BGN dalam evaluasi dan juga pengawasan penyaluran program makan bergizi gratis kepada para penerima manfaat di Jawa Timur. Pihaknya berharap dengan adanya suspend tersebut dilakukan pembinaan dan juga perbaikan ke depan agar program MBG kepada para penerima manfaat dengan bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal. Pihaknya menjelaskan setelah mengkonfirmasi hal ini kepada pihak BGN, hal-hal yang menyebabkan sebanyak 17 SPPG di Jawa Timur terkena suspend diantaranya adalah menu makanan yang tidak sesuai dengan juknis dan juga kemasan atau kresek yang digunakan untuk penyaluran MBG kepada para penerima manfaat. Karena sesuai juknis sebenarnya MBG ini diberikan kepada para siswa atau para penerima manfaat dengan menggunakan tote bag. Di mana ada dua jenis tote bag yang diberikan kepada para penerima manfaat yang diberikan secara bergantian begitu. Artinya tote bag itu selalu ada dan diberikan kepada siswa untuk dibawa pulang selama bulan Ramadan. Karena untuk MBG bulan Ramadan memang tidak dimakan di sekolah, melainkan dibawa pulang di rumah masing-masing para siswa. Sehingga tote bag tersebut dimanfaatkan untuk membawa pulang makanan kering untuk MBG kepada para penerima manfaat. Selain itu menunya pun juga sudah sesuai dengan juknis yang disyaratkan oleh BGN, di mana porsi juga jenis makanan atau item makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan gizi dari para penerima manfaat sesuai usia dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi sesuai dengan takaran gizi masing-masing. Tidak hanya itu, Wakil Gubernur Emil juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga menerima laporan sebanyak 17-18 temuan terkait MBG bermasalah di Jawa Timur yang sudah dilaporkan juga kepada BGN di luar 17 SPPG yang sudah disuspend. Artinya, Pemprov Jatim melakukan pengawasan yang sangat ketat dalam penyaluran MBG agar program MBG ini atau program prioritas Presiden ini bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada para penerima manfaat. Pihaknya pun optimis dengan adanya pengawasan yang ketat, kemudian juga evaluasi, bahkan suspend sanksi disiplin sampai dengan pemberhentian itu bisa membuat SPPG kian disiplin dan masyarakat bisa meningkat kepercayaannya terhadap program MBG yang menjadi program prioritas Presiden. Diharapkan masyarakat dengan mengetahui kasus ini, mengetahui ada sanksi disiplin, tidak sampai menurunkan kepercayaan kepada program MBG ini. Pemprov berkomitmen untuk tetap mengawal program MBG agar bisa sampai menyeluruh diterima oleh target penerima manfaat di Jawa Timur. Demikian bisa saya laporkan, kembali ke studio Norma. Baik, terima kasih rekan Fatimah Tuz dan selamat bertugas kembali. Itu bersambung dengan Bu Nani Esdeang, Wakil Kepala BGN, menyampaikan terima kasih karena 17 SPPG ini telah mendapat tindakan disiplin yang tujuannya adalah membina agar mereka bisa melayani penerima manfaat dengan lebih baik lagi.
menu Ramadan tuh nggak boleh pakai plastik kresek. Ada tote bag ya, tote bag, tas tote bag, yang 2 biji yang dipakai bergantian setiap hari. Itu tas yang lebih layak untuk membawa bahan makanan. Bahan makanannya pun diatur, nggak boleh sembarangan. Inilah yang kemudian kami juga menyampaikan kepada PGN, ada temuan sekitar 17-18 laporan-laporan masyarakat di berbagai daerah di luar dari 17 SPPG tersebut, yang tujuan kami bukan sekedar sanksinya tapi bagaimana ada pembinaan yang efektif. Ya, kita tidak mau melihat tentunya kepercayaan kepada program ini kemudian tercemar karena mungkin ada masalah di 1 atau 2 titik atau beberapa titik, maka penindakan yang tegas memang akan menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan tersebut. Kalau sekarang masih Pak, beraktivitas? Kalau ada orang tua yang memposting terus SPPG-nya mengancam, nah dari Pemprov sendiri bagaimana? Lagi azan. Sini Ya, siap. Kawasan sekitar 28 hektar tadi ya. Ibu Gubernur sebenarnya dari jauh-jauh hari tanah tadi aset agraria dan memiliki sertifikat mendasar bagi masyarakat kita. Oleh karena itu komitmen dari kantor wilayah BPN atau BPN untuk mendukung bagaimana kita bisa mensertifikatkan, terutama tentunya pada organisasi keagamaan termasuk NU, Muslimat, pondok pesantren, madrasah rumah dan lain sebagainya. Ini tentu adalah suatu langkah yang sangat-sangat strategis.